Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat ngalim, di awal kesempatan ini saya ingin mengingatkan kita semua pada sebuah riwayat yang juga digambarkan di Al-Quran, tepatnya di surat Abasa ayat 1 sampai dengan 11. Waktu itu adalah masa-masa Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, khususnya kepada kaum Quraisy ketika itu, untuk beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Islam. Pada suatu kesempatan, Nabi Muhammad sedang bersama para pembesar Quraisy yang belum memeluk Islam. Kanjeng Nabi sedang melakukan dialog dengan mereka dalam sebuah forum. Forum itu oleh Kanjeng Nabi dianggap penting dan strategis. Bisa jadi ya, seperti pemahaman kita pada umumnya, bahwa ketika para pembesar dan petingginya sudah berhasil dirangkul, maka akan lebih mudah untuk mengajak yang lain. Nah, di tengah-tengah forum dialog yang sedang berlangsung, tiba-tiba saja muncul seorang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Dia datang dan meminta Rasulullah untuk mengajarinya ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan Allah. Bisa dikatakan Abdullah bin Ummi Maktum ini datang di waktu dan tempat yang tidak tepat. Mungkin itu karena keterbatasan yang dia miliki. Rasulullah yang juga merasa kehadiran Abdullah bin Ummi Maktum tidak berada pada waktu yang tepat, akhirnya tidak terlalu memperdulikan yang bersangkutan. Bahkan Rasulullah sempat menampilkan wajah masam ketika itu. Iya, wajah masam. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Ternyata setelah melalui dialog, bahkan perdebatan yang cukup panjang, para pembesar Quraisy tetap belum mau diajak memeluk Islam. Dan selepas kepergian para pembesar Quraisy, pandangan Rasulullah menjadi gelap dan beliau merasakan sakit kepala yang teramat sangat. Saat itulah turun surat Abasa ayat 1 sampai dengan 11. Di ayat-ayat tersebut salah satu intinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengingatkan pada Nabi Muhammad untuk tidak mengabaikan termasuk bermuka masam pada seseorang yang memiliki keterbatasan, orang-orang dengan kebutuhan khusus, untuk kemudian lebih mendahulukan mereka yang merasa, sekali lagi, merasa berkecukupan, bahkan sangat merasa serba berkecukupan. Kenapa kisah ini saya ketengahkan? Karena sebagaimana yang saya yakin, kalau kerap kita dengar dari para ustadz dan ustazah, dari para dai dan daiyah, bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini menyimpan sejumlah hikmah. Hikmah itu salah satunya adalah ketika kita berpuasa di bulan Ramadan,
kita semestinya bisa meningkatkan pula kepekaan sosial kita, solidaritas sosial di antara kita. Nah, dikaitkan dengan kisah Abdullah bin Umi Maktum di atas, sudah semestinya kita perlu pula memperluas spektrum solidaritas sosial yang selama ini kita pahami. Bahwa solidaritas sosial itu tidak hanya sebatas pada kaum miskin ataupun anak yatim semata. Iya, itu baik dan penting. Namun semestinya kita juga menoleh pada realitas bahwa masih banyak di sekitar kita kelompok masyarakat, terutama anak-anak berkebutuhan khusus yang masih terabaikan dalam tanda kutip. Anak-anak berkebutuhan khusus ini juga semestinya diperhatikan, semestinya disentuh dan dirangkul, karena mereka anak-anak berkebutuhan khusus itu juga berhak memiliki masa depan seperti halnya anak-anak pada umumnya. Sebagaimana Abdullah bin Umi Maktum yang juga berhak mendapat perhatian dan pengajaran dari Rasulullah meski yang bersangkutan memiliki keterbatasan fisik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.